Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama saya Nur Citra Wahyudianti. Saya adalah mahasiswa dari IV 15 Cilacap atau Politeknik Negeri Jakarta dengan jurusan D3 Teknik Mesin dan Prodi Konsentrasi Rekayasa Industri. Jadi teman-teman, tujuan utama saya membuat video YouTube kali ini yaitu untuk memenuhi tugas presentasi tentang perpindahan panas dengan dosen pengajar yaitu Bapak Dr. Dianta Mustafa Kamal. Semoga video ini bermanfaat ya. Ayo kita belajar bersama. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar lebih jauh, teman-teman tahu nggak sih apa itu perpindahan panas? Untuk tahu definisi dari perpindahan panas, kita harus tahu dulu nih, apa sih panas itu? Jadi, panas itu adalah suatu bentuk energi yang dapat mengalami perpindahan karena adanya perbedaan suhu. Nah, satuan dari panas ini adalah Joule. Oleh karena itu, kita dapat mengartikan bahwa perpindahan panas adalah berpindahnya suatu energi karena adanya perbedaan suhu, yaitu berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, udah tahu kan definisi perpindahan panas? Lalu, gimana sih mekanisme perpindahan panas itu? Mekanisme perpindahan panas ada tiga, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, konduksi sendiri adalah perpindahan panas dari suatu zat padat yang tidak diikutsertai dengan perpindahan partikelnya. Sedangkan konveksi adalah perpindahan suatu zat melalui zat perantara yang disertai dengan perpindahan partikelnya. Dan yang ketiga, yaitu radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa melalui perantara atau perpindahan panas di ruang hampa. Nah, pada gambar di bawah ini, proses konduksi itu dapat dilihat dari perpindahan panas dari api ke panci. Sedangkan proses konveksi terjadi pada air. Jadi air yang terkena panas terlebih dahulu yaitu air yang ada di bawah dan air yang ada di atas itu dingin. Nah, sehingga air yang dingin ini tuh memiliki kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan air panas yang ada di bawah. Sehingga air yang ada di atas akan ke bawah dan air yang di bawah akan bergerak ke atas. Nah, perbedaan suhu itulah yang menyebabkan terjadinya proses atau menyebabkan terjadinya adanya arus konveksi. Jadi itulah proses konveksi pada gambar yang ada di bawah ini. Dan yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi di sini yaitu ketika panas dari api ini dapat dirasakan oleh orang-orang sekitarnya atau dirasakan oleh lingkungan sekitarnya. Contohnya itu orang yang megang panci ini, dia akan merasakan hangatnya dari api tersebut. Nah, untuk hukum laju perpindahan panas dengan cara konduksi ditemukan oleh ilmuwan Prancis yang bernama J.B.C. Fourier pada tahun 1882, sehingga hukum ini dikenal dengan hukum Fourier atau Fourier Laws. Nah, hukum ini menyatakan bahwa Q atau laju aliran perpindahan panas dengan cara konduksi itu merupakan hasil kali dari tiga besaran berikut. Yang pertama yaitu K atau konduktivitas termal, yaitu merupakan sifat bahan yang menunjukkan jumlah aliran yang mengalir. Dan yang kedua yaitu A atau luas penampang di mana aliran tersebut mengalir. Dan yang ketiga yaitu dt per dx atau gradien suhu dari luas penampang tersebut. Nah, jadi hukum Fourier itu sama dengan Q sama dengan min K dikali A dikali dt per dx. Kok di depan rumus ada tanda minnya? Jadi ada alasannya nih teman-teman. Kenapa di depan rumus hukum Fourier itu ada tanda minnya? Nah, untuk gambar di samping ini menunjukkan bahwa temperatur itu menurun pada arah X positif, sehingga dt per dx-nya itu bernilai negatif. Nah, karena dt per dx-nya negatif, sehingga nilai Qx-nya itu akan menjadi positif. Nah, sedangkan pada gambar yang di samping ini, nilai temperatur itu naik atau meningkat pada arah X positif, sehingga nilai dt per dx-nya itu akan bernilai positif, sehingga menghasilkan hasil Qx-nya itu negatif. Maka dari itu, kenapa di depan rumus hukum Fourier itu ada tanda negatif? Karena temperaturnya itu kan menurun dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah, atau menurun dari ke arah semu X positif.
Nah, tadi persamaan satu dari hukum Fourier itu kan Qx sama dengan min K kali A dikali dt per dx. Nah, integral dari persamaan tersebut untuk dinding bidang dengan ketebalan L antara dua permukaan dan pada perbedaan suhu T1 dan T2 di bawah kondisi steady atau tunak, maka menjadi persamaan berikut ini, yaitu Q sama dengan T1 dikurangi T2 dibagi L dibagi K dikali A, di mana Q itu laju perpindahan kalor, T1 dan T2 adalah perbedaan suhu, kemudian L adalah lebar dinding, kemudian K adalah konduktivitas termal, dan A adalah luas penampang. Laju perpindahan panas yang kedua yaitu konveksi. Jadi, bila ada fluida yang bergerak terhadap suatu permukaan dan kedua suhunya tidak sama, maka akan terjadi mekanisme perpindahan panas secara konveksi. Nah, semakin cepat gerakan fluida tersebut, artinya semakin besar pula laju perpindahan secara konveksinya. Namun, bila fluida itu tidak bergerak, maka mekanisme perpindahan panas tersebut akan menjadi mekanisme perpindahan panas secara konduksi. Kenapa sih? Jadi, konveksi ini terjadi akibat adanya gerakan fluida. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa ada dua jenis konveksi berdasarkan gerakan fluidanya. Yang pertama itu konveksi alami dan yang kedua itu konveksi paksa. Nah, konveksi paksa atau forced convection ini terjadi apabila fluida ini bergeraknya bukan karena faktor alamiah, melainkan fluidanya itu bergerak karena ada bantuan alat yang menggerakkan fluida tersebut, misalnya yaitu kipas, kemudian pompa atau blower dan sejenisnya. Sedangkan untuk konveksi alamiah yaitu perpindahan atau bergeraknya fluida ini karena faktor alamiah, di mana pergerakan fluida ini disebabkan lebih oleh perbedaan massa jenis fluida tersebut. Jadi akibatnya itu ada perbedaan suhu pada fluida tersebut. Nah, logikanya kalau suhu fluidanya tinggi, tentunya dia akan menjadi lebih ringan dan mulai bergerak ke atas. Pada konduksi, laju perpindahan panasnya dirumuskan dengan hukum Fourier, sedangkan kalau pada konveksi ini, laju perpindahan panasnya dirumuskan pada hukum pendinginan Newton atau Newton's law of cooling. Nah, rumusnya itu sebagai berikut, yaitu Q konveksi sama dengan H dikali A dikali TS dikurangi TF. Nah, Q sendiri itu kan laju perpindahan panas. Nah, H ini adalah koefisien konveksi, kemudian A adalah luas permukaan konveksi, kemudian TS adalah temperatur permukaan sementara, sedangkan TF adalah temperatur fluida. Nah, perlu diketahui juga teman-teman bahwa H atau koefisien perpindahan panas konveksi ini dapat didefinisikan sebagai laju perpindahan panas antara permukaan padat dan cairan persatuan luas penampang yang akibat perbedaan suhu yang tergantung pada beberapa variabel yang mempengaruhi perpindahan panas secara konveksi. Contoh variabelnya yaitu karena geometri permukaan, kemudian karena sifat aliran fluida, atau bisa juga karena kecepatan aliran fluida. Nah, perpindahan panas yang ketiga yaitu radiasi. Nah, dilansir dari salah satu institut teknologi bahwa perpindahan panas secara radiasi atau radiasi termal adalah perpindahan panas berupa energi elektromagnetik yang disebut dengan foton. Dilansir dari NASA Solar System Exploration bahwa jarak antara matahari ke bumi yaitu 150 juta kilometer. Namun, pancaran sinar matahari atau pancaran panasnya itu dapat sampai ke bumi hanya dengan waktu 8 menit. Nah, karena panas radiasi merupakan energi elektromagnetik, maka radiasi itu bisa terjadi pada zat padat, cair maupun gas, atau dapat terjadi pada ruang hampa atau ruang vakum. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi di atas, bahwa radiasi panas adalah perpindahan panas yang tidak perlu bersentuhan langsung dengan sumber panasnya atau tanpa perantara. Contohnya yaitu ketika manusia bisa merasakan panas dari sinar matahari
tanpa harus menyentuh matahari secara langsung, bukan? Nah, gambar tersebut ini merupakan salah satu contoh perpindahan panas secara radiasi, di mana panas dari api ini dapat dirasakan oleh manusia tanpa perantara apapun. Nah, ini ada satu contoh percobaan untuk mengetahui radiasi. Jadi, di sini itu menggunakan dua bola lampu pijar, yaitu lampu A dan lampu B. Nah, lampu B ini dihilangkan filamennya dengan cara melubangi di bagian bawahnya, kemudian dihitamkan. Nah, untuk lampu A ini dibiarkan tetap, kemudian kedua lampu ini dihubungkan menggunakan pipa U yang diberi alkohol dan diberi warna. Nah, apabila pancaran kalor jatuh pada permukaan bola B, nah maka tekanan gas di dalam lampu B ini akan bertambah besar, dan sedangkan permukaan alkohol yang ada di bawah lampu A itu juga akan naik. Nah, apabila lampu A dan B ini bersamaan diberi kalor atau dipancarkan kalor secara bersama-sama, maka permukaan alkohol di bawah B akan tetap turun, dan permukaan alkohol di bawah bola A atau lampu A ini akan tetap naik. Nah, sehingga dari peristiwa tersebut itu kita dapat menggambarkan bahwa bola hitam atau lampu hitam ini dapat menyerap kalor lebih banyak dibandingkan dengan lampu yang A. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa suatu benda yang permukaannya hitam itu akan memancarkan atau menyerap kalor lebih baik dibandingkan dengan suatu benda yang permukaannya itu putih mengkilap. Nah, laju perpindahan panas yang dipancarkan dengan cara radiasi oleh suatu benda secara empirisnya ditemukan oleh Joseph Stephen pada tahun 1879. Nah, hasil empiris tersebut diturunkan secara teoritis oleh Ludwig Boltzmann pada tahun 1884. Sehingga hukum laju perpindahan secara radiasi dikenal dengan hukum Stephen Boltzmann. Nah, hukum Stephen Boltzmann ini merupakan istilah di mana panas yang diradiasikan sebanding dengan pangkat 4 temperatur absolut dari permukaan dan laju perpindahan panas antara permukaan. Nah, bunyi atau rumus dari hukum Stephen Boltzmann ini yaitu Q sama dengan epsilon atau emissivity bahan dikali dengan konstanta Stephen Boltzmann yaitu 5,67 kali 10 pangkat min 8 dikali A atau luas permukaan dikali T1 pangkat 4 dikurangi T2 pangkat 4. Nah, satuannya laju permukaan yaitu watt. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan ketika menyampaikan materi. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini, dan semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.